Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita bertanya, apa syaratnya sebuah permintaan dikabulkan atau tepatnya diterima oleh Allah? Bagian ini menjawab kita dengan sangat jelas. Dia berkata, tinggallah di dalam Tuhan dan biarkanlah firman-Nya tinggal juga di dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami hal itu, maka apa saja yang kita minta pasti akan kita terima dari Allah. Betapa eratnya hubungan antara meminta sesuatu kepada Tuhan dengan hal tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Kita tidak bisa berkata, baiklah saya menjadi seseorang yang rajin meminta saja, gigih memohon saja, tekun memohon saja, tetapi saya mengabaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan, hal tinggal di dalam kebenaran-Nya, mengalaminya setiap hari. Tuhan berkata, tidak, keduanya harus berjalan beriringan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, hal itu harus juga disertai dengan tekad, kerinduan, keinginan kita untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Pertanyaan baiknya tentu saja, mengapa kedua hal ini sangat erat? Keduanya harus berjalan beriringan. Tidak lain Bapak Ibu, oleh karena setiap hal yang kita terima di dalam kehidupan kita, itu semua ditetapkan oleh Allah. Dan kita mustahil dapat mengetahui apa-apa yang disediakan oleh Allah, apa-apa yang akan kita terima dari Allah, jika kita tidak tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, kita bisa saja meminta banyak hal, akan tetapi kita bisa tersesat. Permintaan-permintaan itu dipandu oleh pemahaman dan pengertian kita. Apa yang menurut kita baik, indah, dan sempurna menurut kita. Permintaan-permintaan yang mungkin sangat bertentangan, bertolak belakang dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan berkata, ketika engkau meminta sesuatu, pastikan bahwa engkau ada di dalam aku dan firman-Ku di dalam engkau. Itulah yang memandu engkau di dalam meminta tersebut. Engkau meminta berdasarkan pengetahuanmu akan kehendak-Ku yang baik. Dan jika kita meminta apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan, tentu saja Bapak Ibu, kita pasti akan menerimanya. Itu sebabnya bagian ini berkata, bukan hanya satu atau dua permintaan yang akan kita terima dari Allah jika kita berada di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita, melainkan apapun yang kita minta, kita akan menerimanya. Oleh karena kita mempunyai pengetahuan, hubungan yang baik, pengenalan yang baik terhadap kehendak Tuhan, maka tentu saja kita akan meminta apa yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan, apa-apa yang disediakan Allah bagi kehidupan kita. Memang Bapak Ibu harus kita akui bahwa hal tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang tidak mudah. Tanpa malu saya pun mau mengakui di hadapan Bapak Ibu, sampai sekarang saya juga berjuang untuk mengalami hal itu dalam kehidupan saya. Tetapi hal yang ajaib ketika berjalan bersama dengan Tuhan, memang saya pribadi belum sempurna di dalam melakukan perintah ini. Akan tetapi lihatlah bagaimana Tuhan dengan kemurahan-Nya tetap mau memberikan apa yang saya minta. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari hal ini, maka terlebih lagi kita harus bergegas untuk memperbaiki kehidupan kita, kembali tinggal di dalam Tuhan dan membiarkan firman-Nya menuntun kita setiap hari. Jika kita dapat menerima sesuatu dari Allah, ketika perintah itu belum sempurna kita lakukan,
betapa lebih luar biasa lagi kita menerima sesuatu ketika kita sudah melakukan perintah ini. Kiranya firman ini menuntun kita semua untuk terus memeriksa hidup kita, sembari kita menantikan, memintakan banyak hal kepada Tuhan. Marilah kita juga giat untuk tinggal di dalam Dia, membiarkan firman-Nya hidup di dalam kita, menuntun kita di dalam perjalanan kita setiap hari. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tolonglah aku Tuhan, selangkah demi selangkah, aku tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kehidupanku. Dengan cara itu Tuhan, aku meminta sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni aku jika ada begitu banyak permintaanku, permohonanku yang tidak bersesuaian dengan kehendak-Mu. Itu terjadi karena aku tidak terlalu akrab denganmu. Aku tidak mengenal Engkau dengan baik. Aku tidak giat untuk membaca firman-Mu, menggumulinya, menghayatinya, menghidupinya dalam keseharianku. Tolong aku Tuhan, kiranya aku tidak berlama-lama dengan perbuatanku yang tidak baik itu. Aku bersegera kembali hidup di dalam Engkau dan firman-Mu menuntunku setiap hari. Dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Percayalah senantiasa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, apa saja yang kita minta pasti akan kita terima dari Allah. Tuhan beserta kita semua. Amin.